Oke teman-teman, kembali lagi di channel Sekolah Robot Indonesia. Hari ini kami akan berbagi tutorial bagaimana upgrade firmware dari Bluetooth Low Energy HM10 dari yang non-original menjadi yang original firmware. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan juga loncengnya biar nggak ketinggalan informasi atau tutorial berikutnya. Nah, ini kami ada 4 BLE atau Bluetooth Low Energy 4.0, di mana 2 BLE ini adalah ori, 2 BLE ini adalah clone. Jadi yang ori ini atau yang HM10 ini harganya 2 kali lipat dari yang clone. Nah, sebelumnya tadi kami sudah update firmware-nya dari yang clone ini disamakan dengan yang ori. Nah, tinggal satu lagi yang barusan kami beli. Terus nanti kami akan membandingkan dan sekaligus upload firmware ori dari HM10 ini ke dalam yang clone ini. Nah, untuk persiapan di smartphone Android teman-teman bisa install BLE scanner ya, untuk membedakan mana yang original HM10 mana yang clone. Jadi di BLE scanner ini kita aktifkan, kemudian kita lihat BLE yang ada di sekitar. Terus kita nyalakan BLE yang clone ini dulu dengan memberikan tegangan di VCC dan GND nya. Kami menggunakan baterai 1 sel atau 3,7 volt. Nah, indikatornya sudah nyala mati seperti ini, berarti ini sudah aktif. Kemudian kita cek di dalam BLE scanner. Nah, ini ada MLT BT05. Jadi BLE 4.0 atau Bluetooth Low Energy ini yang clone ini menampilkan dengan ID MLT BT05. Nah, sekarang kita lepas, kita bandingkan dengan HM10 yang original. Oke, udah nyala indikatornya. Kita refresh. Nah, yang original itu firmware-nya HM Soft kalau di BLE scanner. Jadi muncul tulisan HM Soft. Nah, kemarin saya sudah sempat update yang clone untuk diinstal firmware yang original. Jadi kita bisa coba juga. Langsung dikasih tegangan kayak sebelum-sebelumnya. Nah, untuk yang sudah di-upgrade firmware-nya ini indikatornya nggak kedip-kedip lagi. Jadi kemungkinan ada yang beda dengan pin yang dipakai. Kita coba refresh. Nah, di BLE scanner sudah muncul HM Soft sama dengan BLE 4 yang original. Jadi firmware-nya sudah firmware original. Nah, sekarang kita coba upgrade yang clone ini menjadi original version, kemudian nanti ini kita jadikan menjadi beacon ya. Oke, langsung kita siapkan untuk keperluan upgrade firmware ori dari BLE clone. Nah, ini komponen yang kami siapkan untuk upgrade firmware dari BLE 4.0 clone ini. Jadi yang pertama teman-teman siapkan itu adalah Arduino Uno, terus kabel jumper yang sudah dipotong sisi satunya, karena nanti teman-teman butuh untuk langsung nyolder di pin yang ada di BLE 4.0 clone ini. Jadi diambil pin 7, pin 8, pin 11, pin 12 dan pin 13. Nah, pin 7 ini adalah pin debug clock, pin 8 ini adalah pin debug data, kemudian pin 11 ini adalah pin reset, terus 12 ini 3,3 volt, 13 ini GND. Jadi teman-teman hitung mulai dari atas ini. Nah, karena ini ada headstring transparannya, jadi yang pertama kita lakukan adalah membuka headstring transparan, kemudian menyolder kabel jumper yang sudah kita potong satu sisinya.
Nah, ini sudah kebuka headstringnya yang transparan, nanti kita ganti dengan headstring yang baru. Kemudian langkah selanjutnya kita solder dari kabel-kabel yang sudah disiapkan. Nah, sudah selesai disolder. Ini pin 7, pin 8, terus pin 11, 12, 13. Jadi ngitungnya dari atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke. Sekarang langkah selanjutnya kita sambungkan ke Arduino Uno. Oke, untuk GND disambungkan ke pin GND nya Arduino Uno. Terus untuk pin 3,3 volt disambungkan ke pin 3,3 voltnya Arduino Uno. Terus untuk ini nomor 11 ini reset disambungkan ke pin 4. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Terus habis itu nomor 8 ini adalah data nyambung pin 6, dan kemudian clock nyambung ke pin 5. Nah, nanti kami juga sertakan gambarnya ya, biar teman-teman bisa lebih jelas untuk susunan wiring dari upgrade BLE yang clone ini. Oke, untuk software yang disiapkan teman-teman bisa download ke link yang sudah kami siapkan di deskripsi. Kemudian setelah download di unzip itu ada 3 file, yaitu cc2541hm10 versi 540 bin, kemudian ada ccloader.exe, kemudian ada ccloader arduino.ino. Nah, ccloader arduino.ino ini nanti yang kita upload ke dalam Arduino Nano. Jadi teman-teman siapkan dulu untuk Arduino IDE nya atau editornya, kemudian teman-teman bisa langsung upload dari ccloader arduino.ino ini. Oke, kita buka dulu ccloader arduino.ino, kemudian kita copy semua filenya, terus dibuka Arduino IDE nya, terus dipastekan ke sini ya, ke editornya. Jadi teman-teman copy dari bawaan download file tadi ccloader arduino.ino ke sketch yang baru ini. Setelah itu baru diupload ke Arduino Uno nya. Jangan lupa untuk disetting dulu Arduino Uno. Terus pin yang didapat itu adalah pin COM3, port COM3. Oke, setelah Arduino Uno COM port 3 kita upload. Nah, sesudah down uploading berarti file ccloader arduino.ino sudah masuk ke Arduino Uno. Nah, langkah selanjutnya adalah teman-teman buka untuk command prompt, cmd command prompt, kemudian tinggal diakses dari ccloader.exe ini ya. Jadi kita masuk ke folder download dulu, kemudian dari download masuk ke HM10 folder, kemudian masuk lagi ke flashing firmware. Nah, dari sini kita tinggal load dari ccloader.exe, kemudian spasi. Tadi port dari Arduino nya adalah port 3, berarti dikasih 3. Nah, setelah itu baru dipanggil cc2541hm bin. Kemudian yang terakhir, karena kita menggunakan Arduino Uno, jadi tinggal dikasih nilai 0. Oke, setelah diketikkan semua tinggal di enter. Nah, ini proses uploading firmware-nya. Jadi ada 512 proses uploading ini ya. Jadi akan counting sendiri sampai totalnya 512.
Untuk di Arduino Uno nya sendiri nampak TX nya ini nyala, berarti proses sedang berlangsung dari laptop ke Arduino Uno. Oke, sudah selesai. File close dan comport close. Jadi ini sudah selesai, kita upload firmware-nya dari yang clone menjadi firmware yang ori HM10 ya. Nah, sekarang selanjutnya kita lepas kembali kabel-kabelnya, kemudian kita cek apakah BLE 4.05 clone ini sudah menjadi firmware aslinya dengan cek di handphone melalui aplikasi BLE Scanner. Oke, kita copot dulu. Sudah kami lepas yang kabel-kabelnya tadi, tinggal dipasang kembali headstring yang baru ya, karena headstring tadi sudah dirobek, dirusak. Sekarang pasang yang headstring yang baru. Nah, sekarang mari kita buktikan di BLE Scanner ya, apakah ini sudah ganti menjadi HM Soft. Tadi kan BLT 05, sekarang kita coba nyalakan. Nah, di BLE yang clone ini ternyata LED-nya mau nyala, tapi di BLE clone yang saya beli di tempat lain ini LED-nya nggak nyala setelah diupload firmware-nya. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan pemasangan ya, atau nyolder pinnya ada sedikit berbeda. Oke, sekarang kita coba di BLE Scanner. Kita refresh. Nah, ini sudah ada HM Soft. Nah, tadi kan BLT 05, sekarang menjadi HM Soft. Berarti firmware yang ada di BLE clone ini sudah menjadi firmware original dari HM10. Ini ada HM Soft. Oke, sekarang kita cek dengan menggunakan serial versi yang ada di HM Soft ini atau di BLE 4.0 ini clone tapi sudah upgrade ke firmware baru. Nah, hilang. Oke, untuk kita cek serial monitor, teman-teman bisa menggunakan FTDI ya. Jadi ini ada FTDI atau bisa menggunakan Arduino Uno juga, tapi saya kebetulan ada FTDI jadi pakai FTDI, tinggal disambungkan VCC, GND, TX, RX nya dari VCC ke VCC, GND ke GND, TX ke RX, RX ke TX. Nah, coba kita tancapin. Oke, udah nyala. Untuk di software yang kami menggunakan HM-Com Assistant.exe. Nanti teman-teman bisa download juga di link di deskripsi yang kami siapkan. Jadi teman-teman buka HM-Com Assistant.exe, nanti otomatis com-nya akan detect, terus baud rate-nya defaultnya ini 9600 setelah diupload firmware tadi. Terus kita buka OpenCom. Nah, setelah OpenCom, nah teman-teman bisa cek dengan AT ya, AT comment, nanti apakah ada balasan dari BLE ini. Nah, ada balasan oke. Nah, kita cek versinya, ini HM Soft versi ke berapa. Ada AT plus vers tanda kurung AT plus vers tanda tanya. Nah, ini sudah menggunakan HM Soft versi 540. Kita juga bisa upgrade versinya ini ya, yang paling baru itu 709 atau 7010. Nanti sekalian kita upgrade firmware yang paling baru ya, HM Soft yang versi 710. Yang pertama kita lakukan adalah membuka port dari Bluetooth ini sendiri, yaitu komennya AT-SBLUP ini enggak ada, berarti kita ketik sendiri AT plus SBLUP, kemudian di send.
Nah, nanti akan ada balasan OK plus SBLUB. Nah, setelah itu kita close dulu COM-nya karena COM-nya akan dipakai oleh software lain. Close COM. Terus kita buka ini hmsoft.exe. Kemudian komportnya dimasukkan, ini komport 6. Terus image filenya ini ada 2 versi, yaitu ini yang 709 ini ya, yang paling baru 709 atau 7010 nanti hasilnya. Nah, setelah itu baru kita load image. Oke, ini proses untuk mengirim data firmware yang baru ke Bluetooth Low Energy. Nah, sudah selesai, download completed successfully. Jadi kita cek ya, kita kembali lagi ke HMCOM Assistant. Oke, ini di close lagi, kita masuk ke HMCOM Assistant, kemudian open COM, kita cek AT, ada balasan oke, kita cek AT version. Nah, sudah muncul HMSoft versi 710, berarti ini yang versi yang paling baru. Nah, oke, sekarang kita factory reset dulu ya ke yang versi 710, tapi kita AT plus renew. Ini berarti nanti akan factory reset dari Bluetooth BLE 4.0. Kita send. Nah, oke, plus renew. Nah, ketika sudah renew atau factory reset, ini baud rate-nya ganti menjadi 11.200. Ada balasan oke. Setelah itu kita close COM. Nah, selesai sudah untuk upgrade firmware dari Bluetooth Low Energy 4.0 yang clone ini, yang harganya setengah kalinya harga yang ori, terus dimasukin dengan firmware yang ori. Jadi ini clone rasa ori, jadi 2 ini clone, 2 ini ori. Nah, teman-teman bisa membedakan kalau secara fisik ini ada satu kristal yang nggak dipasang ya di clone ini, jadi nggak ada kristalnya. Kalau yang di ori ini ada kristalnya, terus ada tulisannya HM10. Kalau yang di clone ini nggak ada. Nah, itu tadi sedikit tutorial bagaimana cara upgrade firmware dari Bluetooth Low Energy yang clone menjadi Bluetooth Low Energy yang original. Nah, buat teman-teman yang merasa tutorial ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman yang lainnya. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Dadah.